Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 972. Manusia muda itu. Ahli spiritual Kyongki, Hechi, dan kera darah tahu bahwa ada dua manusia yang menyerang alam paleo binatang, seorang lelaki tua di alam semi-dewa dan seorang lelaki muda. Tapi mereka masih tercengang ketika Luli keluar untuk pertama kalinya. Luli terlalu muda, tidak hanya terlihat muda tetapi juga napasnya. Bagi para tuan, Luli seperti anak manusia. Mengejutkan bahwa dia berada di dunia yang begitu tinggi. Yang lebih menakutkan adalah kecepatannya. Dia tidak lebih lambat dari orang tua dari alam semi-dewa itu. Biaya. Master of Hechi bertarung dengan Patriark Penegakan Hukum dan Master of Spiritual Kyongki dan Blood Ape datang ke arah Luli. Keduanya percaya bahwa mereka dapat mengakhiri hidup Luli. Kastil Angin Bulu. Luli tidak punya waktu untuk main-main dengan tiga tuan. Master of Silver Dragon akan tiba pada waktunya untuk membakar satu atau dua batang dupa. Tiga tuan harus mati dalam waktu ini. Kastil Featherwind menyelimuti para master spiritual Kyongki dan kera darah sekaligus. Tetapi karena keduanya berukuran besar, satu kamar tidak cukup. Ketika mereka bergerak, dinding akan jatuh sekaligus. Senjata angin bulu. Luli menggunakan lebih dari 1000 senjata angin bulu untuk melawan dua tuan. Ketika dia memeriksa dengan kekuatan psikis, dia terkejut. Kedua tuan itu tidak pada tahap calon makhluk mythical, tetapi kekuatan pertahanan jiwa mereka kuat. Serangan jiwa The Featherwind tidak bisa memengaruhi kedua tuan. Apakah efek serangan jiwa Featherwind melemah ketika datang ke binatang? Luli ingat bahwa setan naga pada dasarnya bisa mengabaikan serangan jiwa. Dia bertanya-tanya apakah ini alasannya. Senjata Featherwind dihancurkan menjadi Master of Spiritual Kyongki dan Blood Ape. Sekali lagi, Luli menggelengkan kepalanya, mendesah. Kekuatan pertahanan Beast kuat. Senjata Featherwind bisa melemahkan pertahanan mereka sampai batas tertentu, tetapi untuk membunuh kedua tuan akan membutuhkan waktu yang lama. Baik, Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa pertarungan antara Master of Hechi dan Patriarch of Law Enforcement. Dia lega melihat bahwa Patriark Penegakan Hukum cukup cepat untuk menghindari setiap serangan meskipun keterampilan Master of Hechi mengintimidasi. Wind Wisp. Luli menggunakan makna mendalam lainnya yang tampaknya tidak berguna. Featherwind berteriak. Hanya saja kali ini, angin bulu tampak berbeda. Itu lengket dan seperti beberapa string, telah mengikat Master of Kyongki spiritual dan kera darah. Raungan, raungan. Master kera darah berteriak. Dia bergerak lebih dekat ke Luli. Tapi dia tidak bisa lagi bergerak setelah Featherwind menjebaknya. Ada gunanya. Luli mengangguk. Makna mendalam angin gumpalan ini telah terbukti memiliki nilai tertentu. Paling tidak, itu bisa menjebak dua tuan. Tapi jelas, itu tidak akan efektif pada seseorang seperti Master of Silver Dragon. Sedikit putih. Dia terdesak waktu. Dia tidak memiliki kemewahan untuk menyiksa dua tuan sampai mati. Luli memeriksa Wickbat dan membangunkan Little White yang sedang tidur. Keluarlah untuk bekerja nanti. Kamu harus menggigit sedikit sampai mati, kata Luli. Suara mendesing. Luli berlari menuju guru spiritual Kyongki dan kera darah secara pribadi dalam kabur. Dia ingin membunuh dua tuan dengan cakar darah yang tajam. Itu seharusnya cukup untuk mematahkan pertahanan kedua tuan. Tetapi dengan jarak yang lebih dekat, datang dengan bahaya yang lebih besar. Tapi, Luli bukan orang yang bodoh. Di masa lalu, dia mungkin tidak berani mengambil risiko. Tapi sekarang, dia yakin. Raung, raung. Wow, para master spiritual Kyongki dan kera darah terus berteriak ketika mereka mencoba membebaskan diri dari Featherwind. Namun, Luli melambaikan lebih banyak Featherwind untuk membatasi mereka. Serangan jiwa di angin bulu memang memberi dua tuan kesulitan. Cakar darah. Tangan Luli berubah menjadi cakar darah. Secara bersamaan, manik jahat menyala dan Little White keluar. Dalam kekaburan putih, Little White berlari dari kiri, mencoba menyelinap pada Master Kera Darah dari belakang. Pindah. Luli hanya berjarak 1000 kaki dari Master Kera Darah dan Master Kyongki spiritual. Master Kera Darah berteriak marah dan membuka mata ketiga. Cahaya gelap dan putih ditembakkan pada Luli. Wow, Master of Spiritual Kyongki tidak terlibat dalam serangan fisik. Itu menyebar sayapnya yang besar dan mengeluarkan tangisan dan jeritan suram. Suara itu, secara mengejutkan, berdering di dalam jiwa Luli secara langsung.
Serangan jiwa. Lu Li tersenyum. Tanda naga perak di Core of Soul-nya bersinar, dan rasa sakitnya langsung lenyap. Pada saat yang sama, di tengah cahaya perak, naga armor muncul yang menyerap energi dalam cahaya gelap dan putih dari Master Kera Darah. Pergi ke neraka. Lu Li melayang seperti angin sepoi-sepoi dan menghancurkan kepala Master of Spiritual Qiongqi dengan cakar darah. Setelah suara teredam, cakar darah ditemukan jauh di dalam kepala guru spiritual Qiongqi. Lu Li menemukan jalannya yang sulit, Master Qiongqi spiritual memang kuat. Mencicit, mencicit. Little White telah berlari di belakang Master Kera Darah. Little White naik ke lehernya dan kemudian membuka mulut kecilnya. Little White lebih ganas dari Lu Li. Little White bisa menyakiti Dragon Demon. Tuan Kera Darah bukan apa-apa. Raung, raung. Master Kera Darah terluka. Dia merasakan bahaya fatal. Namun, terkekang, dia tidak bisa menggerakkan kedua tangannya. Dia menggoyangkan tubuhnya dengan keras dan menembakkan lebih banyak cahaya hitam putih ke arah Lu Li. Dragon Armor sekuat Mystic Armor pangkat 9, yang dapat mempertahankan serangan dari prajurit Realm Semi-Dewa. Mata ketiga Tuan Kera Darah itu tidak terlalu agresif. Fakta bahwa Lu Li berani terlibat dalam pertempuran jarak dekat adalah karena kekuatan pertahanannya telah ditingkatkan. Wow, Master of Spiritual Qiongqi mengeluarkan lebih banyak tangisan dan jeritan suram, mencoba memengaruhi jiwa Lu Li. Sayangnya, serangan jiwa Master of Spiritual Qiongqi tidak cukup kuat. Lu Li tidak terluka sama sekali. Cakar darah ditekan berulang kali. Segera, kepala Master Spiritual Qiongqi menyerah. Inti internal yang sangat besar digali. Master of Spiritual Qiongqi meninggal seketika. Raung, raung. Little White telah menyelesaikan tugasnya juga. Itu telah menggigit leher Tuan Kera Darah. Ketika Kastil Featherwind menghilang, kepala besar Master Kera Darah dan tubuhnya telah terputus. Keduanya jatuh ke gunung. Bagus sekali. Karena Patriark Penegakan Hukum bisa mengendalikan unsur-unsur kegelapan, dia bisa mengatakan kemajuan pertempuran. Lu Li tidak menyebarkan Demon Naga. Mengandalkan dirinya sendiri dan si putih kecil, Lu Li telah membunuh para Master Kera Darah dan Qiongqi spiritual dalam waktu sesingkat itu. Itu mengesankan. Bahkan Patriark Penegakan Hukum bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan mudah. Oke, kamu satu-satunya yang tersisa, Tuan Hechi. Lu Li menoleh ke Tuan Hechi dan mulai berteriak, aku akan memberimu satu kesempatan. Menjadi binatang spiritualku atau mati. Master of Hechi memiliki keterampilan luar biasa dan langka ini yang bisa mengendalikan aliran waktu. Lu Li telah membunuh Master Kera Darah dan Master Hechi karena dia ingin menangkap Master of Hechi hidup-hidup. Master of Hechi mendengus. Paleobis adalah ras yang bangga. Kamu ingin kami menyerah padamu, manusia, yang merupakan makhluk lemah dan menjijikkan. Kau berharap. Dia berteriak dengan bangga. Kamu binatang paleo adalah ras yang bangga. Lu Li menyeringai. Tanda merah di antara alisnya bersinar, dan kemudian naga iblis besar keluar. Makhluk mitikal yang asli ada di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku akan menanyakan ini untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu menyerah padaku atau kamu ingin mati? Lu Li berkata dengan tenang. Bab 973. Makhluk mistis. Tuan Hechi sangat terkejut. Dia berdiri bungkuk tanpa disadari. Ketakutan di hatinya semakin dalam saat dia semakin merasakan napas naga iblis. Dia bisa mengatakan rasa makhluk mitos dalam setan naga, makhluk mitos nyata, tidak seperti Master of Silver Dragon yang hanya seorang calon makhluk mitos. Ras memiliki dewa masing-masing menyembah. Itu untuk binatang paleo adalah makhluk mitos. Bahkan dari spesies yang berbeda, binatang paleo tidak terbiasa dengan makhluk mitos. Demon naga dipanggil dari dunia di atas. Meskipun iblis naga belum abadi, rasa makhluk mitikal tentang hal itu tidak dapat dipalsukan atau diabaikan. Makhluk mitos ini adalah binatang rohani manusia ini. Gangguan hebat berkecamuk di jantung Master of Hechi. Lu Li punya relik. Apakah dia putra abadi, dan telah turun ke dunia fana ini? Atau, apakah Lu Li adalah makhluk yang bereinkarnasi abadi? Lu Li bisa melihat keraguan di mata Tuan Hechi. Tuan Hechi, kamu harus tahu bahwa tidak ada binatang buas di alam paleo binatang dapat menghentikan kami. Jika kamu diatur dengan cara kamu sendiri, semua binatang paleo akan padam. Menyerah padaku dan aku akan berjanji bahwa spesies Hechi dapat hidup selama 10.000 generasi lagi. Juga, saya hanya perlu Anda untuk melayani saya selama 100 tahun.
Setelah itu, Anda akan memiliki kebebasan Anda kembali. Kata Luli. 100 tahun. Master of Hechi sedang berjuang. Binatang biasanya hidup lebih lama dari manusia. Binatang buas yang lebih kuat bisa hidup selama 4 hingga 5.000 tahun. 100 tahun hanyalah momen singkat. Setan naga, melihat bahwa itu Master of Hechi tidak bisa membayar keputusan setelah waktu yang lama, Luli melemparkan pandangan tidak sabar kepada Dragon Demon. Gelombang aliran udara merah jatuh di sekitar setan naga. Master of Hechi ditutupi oleh aliran udara merah dan sepenuhnya tidak bisa bergerak. Bunuh Tuan Hechi dan seluruh spesiesnya. Luli berteriak. Setan naga berteriak. Ia membentangkan sayapnya dan mengayunkan cakarnya ke kepala Tuan Hechi. Saat naga iblis menyerang, ia mengeluarkan kemarahan yang hebat, yang hampir membuat Master of Hechi kehabisan akal. Tolong, tidak, menyerah. Pada saat kritis terakhir, Tuan Hechi membuka mulutnya dan berteriak. Luli liar dengan sukacita. Keterampilan Master of Hechi luar biasa. Dia bisa sangat membantu di masa depan. Luli memberi setan naga perintah mental untuk mundur dan berkata kepada Guru Hechi, kamu tahu bagaimana menjadi binatang buas, kan? Beri aku sumber jiwa kamu. Iya, Master of Hechi memaksakan senyum. Dia menutup matanya dan mulai mengambil sumber jiwanya. Dia memelihara keluhan. Dia tahu bahwa begitu dia menjadi makhluk spiritual manusia, dia akan dipandang rendah oleh makhluk buas lainnya selama sisa hidupnya dan spesies Hechi akan dihina oleh spesies lain. Di samping itu, makhluk mitos telah menyerah kepada Luli. Apa yang harus dipermalukan di sana? Spesies Hechi mungkin dibedakan oleh yang lain. Tetapi jika dia tidak menyerah, tidak akan ada spesies Hechi. Terlebih lagi, Luli hanya mengharuskannya untuk melayani selama 100 tahun. Setelah itu, dia akan menjadi jiwa yang bebas lagi, yang memang menarik. Beberapa saat kemudian, dari antara alis Master of Hechi melesat keluar tanda Xian di antara alis Luli. Tanda Qian muncul di dahi Luli. Master of Hechi berubah menjadi bayangan dan menghilang ke sasaran. Baik, Luli memeriksanya dan merasa puas. Master of Hechi telah menjadi binatang spiritualnya. Tapi dia memang memiliki beberapa pertanyaan ketika dia melihat Demon Naga. Mungkinkah dia memiliki dua binatang rohani pada saat yang sama? Kembali, dia kemudian harus mencobanya, setan naga menjadi bayangan dan kemudian menghilang di antara alisnya dengan kabur. Tanda Qian di antara alisnya menyusut ketika naga iblis masuk dan muncul di tengah-tengah tanda merah. Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada mata ketiga di antara alisnya, yang cukup aneh. Baiklah sekarang, Luli menyeringai. Dengan Master of Hechi, dia memiliki satu keterampilan lagi untuk meningkatkan. Ketika para pejuang dari 9 alam semesta datang, Tuan Hechi bisa menjadi langkah militernya yang cerdik. Bagus sekali. Patriark penegakan hukum terbang dan mengangguk. Tuan Hechi sangat mengesankan. Tapi mengambil binatang buas sama dengan budak jiwa. Jangan mengambil terlalu banyak, atau kultivasi kamu akan terpengaruh. Kemampuanmu sendiri adalah kekuatan sejati. Semua jalan lain adalah gangguan. Kakek buyut, aku mengerti. Aku akan mengabaikan hubungan spiritualku dengan budak jiwa ketika kita kembali. Mengingat kemampuan Luli saat ini, budak-budak jiwa alam abadi bumi itu tidak banyak berguna. Dia bisa membunuh mereka atau membuat orang lain mengendalikan mereka. Lu Zhengyang bisa mengambil kendali dan mengubahnya menjadi penjaga keluarga Lu. Tentang 4 budak jiwa alam abadi bumi dari keluarga Feng dari Central Imperial Universe, Luli mengambil sumpah surga membalikkan darah bahwa ia akan mengembalikan kebebasan mereka dalam 10 tahun. Namun, para pejuang dari 9 alam semesta akan datang. Luli tidak akan berpegang pada prinsip moral ketika mereka tidak menunjukkan prinsip-prinsip seperti itu. Dia bisa membebaskan 4 prajurit rilem bumi abadi, tetapi Patriark penegakan hukum bisa menangkap 4 lagi. Jika mereka tidak mau menyerah pada saat itu, dia bisa mengakhiri hidup mereka. Luli tidak akan pernah berbelas kasih kepada musuh-musuhnya. Mencicit, mencicit. Little White datang dan berdiri di bahu Luli. Little White mengangkat kepalanya, menunggu dipuji oleh Luli. Dia menepuk kepalanya dengan senyum dan membiarkannya kembali ke Wickbed. Apa sekarang? Patriark penegakan hukum menatap ke kejauhan. Mereka harus menemukan cara untuk membunuh Master of Silver Dragon dan yang lainnya. Luli memikirkannya sejenak. Tiba-tiba, dia punya ide. Master of Silver Dragon dan yang lainnya akan tiba di sini. Bagaimana kalau kita mengarahkan permainan untuk mereka?
Kuno sebagai patriark penegakan hukum, dia adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Sebuah cahaya muncul di matanya. Maksudmu, dengan Tuan Hechi? Iya, Lu Li mengangguk. Kakek buyut, tapi kamu harus mengambil risiko. Aku akan memiliki Master of Hechi untuk menjebakmu di aliran udara Qian. Ketika Master of Silver Dragon dan yang lainnya ada di sini, aku akan membiarkan Master of Hechi menyerang mereka. Tidak masalah. Patriark penegakan hukum yakin tentang kekuatan defensifnya. Dia mungkin tidak bisa tahan terhadap serangan jiwa dari Master of Fiery Fox, tetapi di dalam aliran udara Qian, Master of Silver Dragon juga tidak akan bisa membunuhnya. Tuan Hechi, keluar, Lu Li berteriak. Bayangan Qian muncul di antara alisnya. Master of Hechi muncul di udara. Gunakan aliran udara Qian itu untuk menjebak kakek buyutku. Lu Li menginstruksikan. Iya, karena dia adalah binatang spiritual Lu Li, Master of Hechi tidak ragu-ragu dan menghembuskan aliran udara Qian untuk menjebak patriark penegak hukum sekaligus. Yang terakhir tidak terluka di sana. Dia hanya mengalami kesulitan bergerak. Oke, kita menunggu ikan mengambil umpan. Lu Li memberi guru Hechi beberapa instruksi dan memasuki manik jahat yang melayang di udara. Dia menunggu dengan tenang. Wosh! Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, dari kejauhan terdengar suara. Master of Silver Dragon serigala bersayap 10, Fiery Fox, dan Ghost Face Spider ada di sini. Pertunjukan dimulai di sisi Lu Li. Dia menggunakan Wickbat untuk memukul Master Hechi yang akan menghirup aliran udara untuk mencoba menjebak Wickbat sementara Patriarch of Law Enforcement berusaha terbang keluar dari aliran udara. Mengaum. Master of Silver Dragon datang, meraung. Dia melompat marah melihat Master Kera Darah dan Kyongki spiritual mati. Pada saat yang sama, ia senang melihat Patriark penegakan hukum terperangkap. Dia mempercepat dan datang bergegas. Lu Li mendengus dan menabrak Tuan Naga Perak dengan manik jahat. Master of Hechi, mengejar, Lu Li. Ketika Master of Silver Dragon dan tiga lainnya menyerang pada Wickbat, Master of Hechi menghembuskan aliran udara Qian dan menyelimuti Wickbat bersama dengan 4 Master sebelum mereka bisa bereaksi. Tuan Hechi, tolol. Master of Silver Dragon merasakan kecepatannya melambat. Dengan marah, dia berteriak. Anehnya, Tuan Hechi terus menghirup aliran udara Qian dan keempat tuannya terperangkap. Tunggu sebentar. Master of Fiery Fox memberi Master of Hechi beberapa pandangan. Tiba-tiba, dia berteriak kaget, kami ditipu. Master brengsek Hechi telah menjadi binatang spiritual manusia ini. Hahaha. Lu Li tertawa terbahak-bahak. Batwick bergetar dan melompat melintasi ruang hingga 30 mil jauhnya. Segera, dia kembali. Mereka mendengar suara gembira dari dia datang dari dalam Wickbat. Bagus sekali, Tuan Hechi, kamu bisa memiliki Tuan Peri rubah untuk dirimu nanti. Cahaya keinginan di mata Tuan Hechi menyilaukan. Bab 974. Mendesis. Master of Hechi mengambil napas dalam-dalam dan menyedot aliran udara Qian di sekitar Patriarch of Law Enforcement. Kemudian, Master of Hechi menambahkan lebih banyak ke daerah di mana Masters of Silver Dragon, Fiery Fox, Ghost Face Spider, dan serigala bersayap 10 berada di berdengung. Pada saat itu, lingkaran putih naik di sekitar Master of Fiery Fox. Pakaiannya terbakar. Gaun merah muda itu terbakar, tetapi pakaian dalam tipis itu masih utuh. Penampilannya bintang, sekitar tingkat yang sama dengan Ji Mengtian. Pakaian dalam yang tipis ini sedikit memperlihatkan tubuhnya yang anggun dan halus, yang menambah daya tariknya. Jika dia hanya cantik di tubuhnya, godaannya tidak akan menggoda karena kekuatan jiwa-jiwa yang tinggal di sana. Tapi lingkaran putih di sekelilingnya itu suci. Dia memiliki wajah yang adil dan mata berair. Kombinasi keindahan dan kekudusan ini sangat menggoda. Seolah-olah, warna telah menghilang di dunia. Dalam benak setiap orang ada tubuh anggun itu, wajah lembut itu, mata lembut dan penuh kasih. Semua orang tenggelam dalam dan tak tertahankan. Master of Hechi akan menghirup aliran udara Qian tapi dia tidak bisa lagi. Dia menatap Master of Fiery Fox dengan penuh semangat. Bukan hanya dia, tetapi Masters of Wolf bersayap 10, Ghost Face Spider, dan Silver Dragon juga sama. Mereka telah berjuang di aliran udara dan sekarang, mereka semua memandangi Master of Fiery Fox seolah-olah berharap bisa memilikinya sekarang. Namun sambil melihat dengan hati-hati, Master of Silver Dragon dan Master of Ghost Face Spider tampaknya berjuang. Jelas,
Pesona-pesona peri Fox tidak bisa memengaruhi mereka sepenuhnya. Teguk, Patriark Penegakan Hukum menelan ludah. Tubuhnya yang sudah tua sepertinya 100 tahun lebih muda. Wajahnya memerah dan sepertinya ada tenda kecil yang naik di bawah bajunya. Sebagai orang tua berusia 100 tahun, ia telah kehilangan dorongan ualnya sejak lama. Seolah-olah dia bisa merasakan cinta lagi. Luli tahu bahwa Master of Hechi dikendalikan oleh Master of Fiery Fox. Dia menerbangkan Wickbat dan menabrak Master of Hechi. Ketika yang terakhir datang, dia mengambil bentuk manusia dan memasuki Wickbat. Dengan cara yang sama, Luli menerbangkan manik jahat ke Patriark Penegakan Hukum untuk menghancurkannya dan kemudian membawanya. Begitu Patriark Penegakan Hukum masuk, dia kembali sadar. Dia merasakan reaksi biologis dan tidak bisa lebih malu. Dia adalah kakek buyut Luli. Dia berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi sekarang setelah hal memalukan ini terjadi. Luli menggunakan kekuatan batin untuk memeriksa di luar. Aliran udara Xian di sekitar 4 tuan tidak cukup. Dia memberitahu Master of Hechi, nanti, kamu keluar dan gunakan skillmu, lalu setelah itu, kamu berubah kembali ke bentuk manusia sekaligus dan aku akan menerimamu. Kamu melakukan itu 3 kali. Jangan biarkan Master of Silver Dragon pergi, juga, apakah Anda mengira mereka dapat menemukan solusi untuk keahlian Anda? Petik 2. Tuan Naga Perak, Peri Rubah, dan Serigala Bersayap 10, tidak. Adapun Tuan Hantu Laba-Laba, saya tidak yakin. Master of Hechi menjawab setelah beberapa pertimbangan. Yah, pergilah. Luli melambaikan tangannya dan Tuan Hechi berlari keluar. Dia berubah ke bentuk binatang buas dan menghembuskan napas aliran Qian. Segera, ia berubah kembali ke bentuk manusia dan dibawa ke manik. Master of Fiery Fox menghela nafas. Dia mengambil gaun dari cincin interspatial. Luli bijaksana. Pesonanya tidak berhasil. Master of Fiery Fox dan Master of Silver Dragon menoleh ke Master of Ghostface Spider untuk membantu. Itu semua tergantung pada apakah Master of Ghostface Spider bisa membebaskan diri dan membunuh Master of Hechi. Wajah hantu di bawah jubahnya menjadi bengkok. Master of Ghostface Spider menatap Batwick dan membuka mulutnya. Ruang mulai bergetar ketika beberapa benang transparan menyebar. Berdengung, Master of Hechi keluar lagi dan mengambil bentuk binatang buas. Segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kakinya kusut oleh benang transparan. Master of Ghostface Spider tiba-tiba terbang keluar dari aliran udara Qian dengan kecepatan cepat. Dia telah membebaskan diri dari daerah itu. Tidak, Luli berteriak pada dirinya sendiri. Master of Ghostface Spider bisa membebaskan diri. Tanpa ragu, Luli keluar dari Wickbat. Cahaya merah menyala di antara alisnya. Naga iblis muncul di udara. Bunuh dia. Menunjuk pada Master of Ghostface Spider, Luli berteriak dan pergi ke Batwick sekaligus. Demon Naga mengepakkan sayapnya dan menyerbu menuju Master of Ghostface Spider. Master of Silver Dragon, Fiery Fox, dan Serigala Bersayap 10 bergetar ketakutan. Ditentang dengan naga setan, mereka merasakan teror dari kedalaman jiwa mereka. Itu adalah reaksi alami dari rasa takut, mati lemas, dan panik yang dirasakan binatang tingkat rendah ketika mereka melihat binatang buas yang lebih kuat yang bisa menekan mereka. Apakah itu makhluk mitos? Master of Ghostface Spider baru saja membebaskan diri dari aliran udara Qian ketika Dragon Demon sudah datang kepadanya, mengepakkan sayapnya yang besar. Master of Ghostface Spider merasakan kehancuran di sekelilingnya yang membuatnya gemetar. Dalam jiwanya, ia bahkan memiliki perasaan bahwa ia harus menunggu kematiannya. Tidak, aku tidak bisa menunggu kematianku. Ini bukan makhluk mitos. Bagaimana seseorang bisa muncul di dunia fana ini? Ini tidak nyata. Selain itu, bagaimana bisa makhluk mitos menyerah pada manusia? Teriak Master of Ghostface Spider. Jubahnya terkoyak-koyak saat wujudnya ditampilkan. Itu adalah laba-laba besar dengan banyak garis rumit berwarna gelap. Matanya dingin dan dia memiliki tampilan yang mengerikan. Desir. Master of Ghostface Spider mengambil tindakan. Dia meludahkan banyak sarang laba-laba putih dari mulutnya dan mereka mengerumuni naga setan. Ada begitu banyak sarang laba-laba putih sehingga mereka tampak seperti cahaya yang menyilaukan. Setan naga terjerat oleh sarang laba-laba putih sekaligus. Hut. Demon naga berteriak ke udara. Dari sekitar tubuhnya keluar aliran udara merah yang membakar sarang laba-laba putih.
Aliran udara merah melonjak dan menyelimuti Master of Ghost Face Spider yang tidak bisa bergerak lagi. Itu mengerikan. Tuan Naga Perak dan Tuan Peri Rubah ketakutan. Bibir Master Ten Winged Wolf menggigil. Tuan Peri Rubah, pesona. Mengambil keputusan, Master of Silver Dragon berteriak. Baik, Master of Fiery Fox tampaknya tidak mau tetapi akhirnya, dia melepaskan pakaiannya lagi, mengungkapkan pakaian dalam yang tipis. Dua sinar cahaya putih keluar dari matanya ke arah Demon Naga. Namun, pesonanya tidak bekerja pada naga iblis yang bahkan tidak melihat Master of Fiery Fox. Kedua sinar cahaya putih diserap ke dalam tubuh Dragon Demon, dan tidak ada reaksi. Hut, hut, setan naga berlari dan menabrak Master of Ghost Face Spider dengan cakarnya. Pada titik kritis ini, 16 kaki Master of Ghost Face Spider terputus secara otomatis dan kemudian berubah menjadi sarang laba-laba putih hitam yang terbang menuju Dragon Demon. Ini adalah keterampilan paling kuat dari Master of Ghost Face Spider. Jaring laba-laba itu korosif. Bahkan Master of Silver Dragon akan terluka oleh mereka. Jika skill ini ternyata tidak efektif untuk Dragon Demon, maka Master of Ghost Face Spider tidak akan memiliki pilihan lain selain menghadapi kematian. Sayangnya untuknya, aliran udara merah di sekitar Dragon Demon melonjak lebih keras. Jaring laba-laba tidak bisa mendekatinya. Setan naga menabrak Master of Ghost Face Spider dan tubuhnya hancur. Krek, krek, naga iblis membuka mulutnya dan mengunyah Master of Ghost Face Spider. Dia ditelan ke dalam perut setan naga segera. Demon naga menikmatinya seolah-olah Master of Ghost Face Spider adalah hidangan yang lezat. Hut, hut. The Dragon Demon berbalik dan memandang Master of Silver Dragon dan Master of Fiery Fox dengan mata emasnya. Setan naga menjulurkan lidah, mengeluarkan air liur. Pasti berpikir bahwa Master of Silver Dragon dan Master of Fiery Fox adalah makanan yang enak juga. Bab 975. Berdengung. Luli keluar dari Bedwick. Sementara itu, dia memerintahkan naga iblis untuk berhenti. Dia bermaksud untuk keluar karena dia ingin memeriksa esens darah asal di Master of Silver Dragon dan melihat apakah itu bisa mencapai kesepakatan dengan naga perak Bloodline, dan apakah dia bisa mendapatkan skill Bloodline lain. Sayangnya, dia mendeteksi 5 tetes Origin Blood Essence di Master of Silver Dragon. Namun, Bloodline-nya tidak mendidih dan tanda naga perak tidak bersinar. Pasti darah spesies ini telah berubah menjadi tidak efektif setelah dia menggunakan esens darah asal dari naga perak 9 cakar. Agenda lain dari Luli keluar adalah untuk menguji kekuatan jiwanya untuk melihat apakah dia bisa menahan pesona Tuan Peri Rubah. Sejak dia menjadi seorang prajurit, tanda naga perak telah mampu bertahan melawan serangan jiwa. Dia bertanya-tanya apakah kali ini akan menjadi pengecualian. Dia terbang keluar dan berdiri di atas kepala naga iblis. Menatap Master of Fiery Fox, matanya menyala. Tidak diragukan lagi, tubuh sempurna Master of Fiery Fox sangat memikat pria. Apa? Para Master Naga Perak, Peri Rubah, dan Serigala Bersayap 10 terkejut melihat Luli berdiri di atas kepala setan naga. Itu menyiratkan bahwa Demon Naga memang binatang buas spiritual Luli. Luli sangat muda dan hanya di alam abadi bumi. Bagaimana dia bisa menjinakkan makhluk mitos? Ini tampak sangat absurd dan konyol. Ini adalah kesempatan kita. Reaksi Master of Fiery Fox cepat. Dia bergoyang dan menari-nari di sekitar aliran udara Cian. Ada lingkaran cahaya samar di sekitarnya. Dia tidak bisa lebih menarik. Tarian Peri Rubah. Ini adalah tarian paling efektif dari spesies Fiery Fox yang dirancang untuk membingungkan para jantan. Selama perjalanan sejarah, banyak pejuang manusia laki-laki telah kehilangan nyawa karena tarian Peri Rubah ini. Luli masih muda, di hijau dan hanya di alam abadi bumi. Master of Fiery Fox yakin bahwa dia bisa membingungkannya. Luli adalah penguasa setan naga dan Tuan Hechi. Bedwick dimiliki oleh Luli. Setelah jiwanya ditangkap, maka semua masalah akan siap diselesaikan. Mungkin, dengan mengendalikan Luli, Tuan Peri Rubah pada dasarnya akan mengendalikan setan naga, Tuan Hechi dan manik jahat. Pada saat itu, dia bisa membuat Demon Naga membunuh Master of Silver Dragon dan seluruh realm Paleo Beast akan dibawa di bawah kendali spesies Fiery Fox. Gagasan ini adalah motivasi untuk Master of Fiery Fox. Dia menari lebih riang dan di matanya yang asyik jelas. Tubuhnya melengkung. Perutnya yang rata dan pantat sertanya yang berkembang dengan baik membentuk efek visual yang menawan yang dibawa ke tingkat berikutnya ketika dia bergoyang-goyang seperti ular.
Jika ada pria lain di sini, mereka akan terpesona dan kehilangan akal. Ada cerita rakyat di Heaven Reverse Universe, dikatakan bahwa ada rubah yang dibudidayakan selama 1000 tahun dan menjadi abadi. Mereka akan menggoda pria dengan sengaja untuk menyerap vitalitas mereka. Rubah-rubah itu dianggap sebagai Vixen Enchantress. Pada saat ini, Luli mengerti. Ini bukan cerita rakyat. Di depannya ada rubah. Berdengung. Luli merasakan beberapa energi tak berwujud memasuki jiwanya dengan cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Tapi tanda naga perak di dalam Core of Soul-nya secara otomatis keluar untuk melindunginya. Tanda naga perak itu melayang di sekitar inti jiwa untuk mengeluarkan energi penyerbu. Apa? Master of Fiery Fox bingung. Dia berhenti menari dan menatap Luli dengan tak percaya. Dia bisa merasakan energi penyerbuannya terhenti oleh tanda naga perak. Dengan item perlindungan jiwa yang kuat, tidak ada gerakannya yang akan berhasil. Terus, itu bagus. Kenapa kamu berhenti? Luli menyeringai dan mengejeknya. Tuan Peri Fox, kupikir tingkat ketiga pesona bisa membingungkan para dewa dan iblis. Tapi kurasa itu tidak sebagus itu. Kamu siapa? Tuan Fiery Fox bertanya. Manusia muda. Tidak hanya dia memiliki relik, tetapi dia juga menjinakkan makhluk mitos. Lebih mengejutkan lagi, dia bisa menolak pesona wanita itu. Luli tidak terlihat seperti manusia biasa baginya. Apakah dia abadi turun ke dunia fana? Apakah dia memalsukan dunia abadi bumi? Master of Silver Dragon bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Jika Luli hanya manusia biasa, maka ini mengerikan. Lebih jauh lagi, seberapa kuatkah kesatria ke-9 alam semesta ketika manusia muda biasa mengintimidasi ini? Identitasku tidak masalah. Luli berdiri di atas Demon Naga. Armor naga peraknya membuatnya tampak seperti dewa. Rambut putihnya yang menari menambah sentuhan jahat padanya. Melihat Master of Fiery Fox, dia melanjutkan dengan tenang. Yang penting adalah bagaimana kamu ingin membuat pilihanmu. Entah kamu menyerah kepada aku seperti Master of Hechi, atau, 3 spesiesmu akan pergi dari dunia untuk selamanya. Mengambil terlalu banyak binatang buas spiritual, mirip dengan budak jiwa, akan memengaruhi kultivasi. Karena dia masih muda, Luli mungkin merasa baik-baik saja. Tetapi pada akhirnya, semuanya akan salah. Meski begitu, dia tidak bisa terlalu khawatir. Mungkin dia bisa meringankan semua budak jiwa lainnya. Master of Silver Dragon dan Master of Fiery Fox berada pada tahap mythical creature to be, sebanding dengan prajurit dari tahap tengah dari alam semi-dewa. Mereka berdua bisa menawarkan bantuan besar ketika berhadapan dengan para pejuang dari 9 alam semesta. Menyerah. Master of Silver Dragon dan Master of Fiery Fox saling memandang sambil mencibir. Mereka adalah paleobis yang mulia dan tuan yang pernah menguasai beberapa dunia. Untuk menyerah kepada manusia, tidak pernah. Master of Ten-Winged Wolf berpikir dengan cara yang sama. Wajahnya mendung. Luli memanggil Tuan Hechi dari kejauhan dan berkata, Tuan Hechi telah menyerah kepada saya tetapi hanya selama 100 tahun. Jika Anda tidak memilih ini, saya akan menghapus semua yang kuat dari spesies Anda, dan warga sipil Anda akan menjadi tuan budak-budak Hechi. Tuan dari Hechi, jika Tuan Peri Rubah menolak untuk menyerah, aku akan menangkapnya dan memberikannya kepadamu. Terima kasih Tuan. Mata Tuan Hechi terpancar. Dia berlutut pada Luli tetapi menatap Master of Fiery Fox. Luli mengangkat bahu dan bertanya, Tuan Serigala bersayap 10, inilah kesempatanmu. Pilih. Tuan Serigala bersayap 10 berkemauan keras. Dia menjawab dengan dingin, maksudmu, manusia kecil. Kau ingin aku, Tuan Serigala bersayap 10, untuk menyerah padamu. Jangan pernah memikirkannya. Baik, Luli bertanya pada Tuan Hechi, bisakah kamu mengeluarkan Tuan Serigala bersayap keluar dari sana? Tidak masalah. Master of Hechi mengangguk dan kemudian berubah ke bentuk binatang buasnya. Dia menarik napas. Sebagian aliran udara cian bergerak. Aliran udara di sekitar Master of Wolf bersayap 10 mulai menyebar dengan cepat. Setan naga, bunuh dia. Luli terbang dan Demon Naga maju. Itu menabrak kepala Master of Wolf bersayap 10 yang baru saja meninggalkan aliran udara dengan paksa. Bang! Master of Ten Wolf bersayap membentangkan sayapnya dan mencoba terbang. Tapi naga iblis meningkatkan aliran udara merah. Master of Ten-Winged Wolf tidak bisa lagi bergerak. Dia ditumbuk sampai mati. Krek, krek. Kemudian naga iblis membuka mulutnya dan menelan kepala Tuan Serigala bersayap 10.
Tapi naga iblis meludahkannya segera seolah-olah dagingnya tidak enak. The Dragon Demon memalingkan mata emasnya ke Master of Silver Dragon dengan penuh semangat. Jelas, setan naga ingin memakan Master of Silver Dragon. Baiklah sekarang, Luli menoleh ke Master of Fiery Fox. Sekarang giliranmu. Katakan pilihanmu. Jangan khawatir, jika kamu tidak menyerah padaku, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan mengambil pencapaian kultivasimu dan menyegel jiwamu. Aku berjanji pada Master Hechi. Dia berkata dengan nada dingin. Haha, Master of Hechi menyeringai tidak senonoh. Master of Fiery Fox menarik wajah panjang. Dia adalah seorang ratu, berdiri tinggi di atas massa. Dia adalah calon makhluk mitos. Status dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Master of Hechi. Di masa lalu, Tuan Hechi hanya bisa memenuhi syarat untuk gemetar di bawah kakinya. Bagaimana dia bisa memikirkannya dengan cara yang begitu kotor? Jika dia tidak menyerah, maka pencapaian kultivasinya akan diambil dan jiwanya akan dimeteraikan. Ketika dia jatuh ke tangan Master of Hechi, itu akan menjadi neraka hidup baginya. Tetapi martabat menjadi peri rubah melarangnya berkompromi. Dia mengambil keputusan dan berkata sambil menggertakkan giginya, aku menolak. Bab 976. Tolak, kamu punya duri. Luli melambaikan tangannya. Tuan Hechi, keluarkan Tuan Peri Rubah. Dia berteriak. Baik, Master of Hechi lebih dari bersemangat. Dia menghembuskan napas beberapa aliran udara yang hanya menutupi Master of Fiery Fox. Dia dipindahkan perlahan-lahan. Menatap mata emas naga iblis, dia menjadi takut. Dia tahu bahwa apapun yang menunggunya akan brutal. Saat aliran udara dipindahkan keluar, ketakutan Master of Fiery Fox tumbuh, dan keinginan di mata Tuan Hechi tampak jelas. Dia ingat dia dan Tuan Hechi berbagi beberapa kebencian di masa lalu. Jika dia bersikeras untuk tidak menyerah, tidak hanya dia akan dianiaya oleh Master of Hechi, semua orangnya akan disiksa dan dibunuh oleh spesies Hechi. Aliran udara cian akhirnya memindahkan Master of Fiery Fox. Dia mendengar suara dingin Luli, naga iblis, melumpuhkan Tuan Peri Rubah. Keluarkan inti internalnya tapi tetap hidupkan dia. Hut, hut. Demon naga mengepakkan sayapnya dan berlari. Mengayunkan ekornya yang seperti besi ke Master of Fiery Fox. Roh menakutkan itu memperdalam rasa takut di hati Tuan Peri Rubah sampai ke titik ekstrim. Tidak, akhirnya, Master of Fiery Fox berteriak. Luli telah memperhatikannya dan secara mental memerintahkan naga iblis untuk berhenti sekaligus. Hut, hut. Demon naga meraung, dan ekornya berhenti bergerak. Namun arus udara merah masih mengalir deras. Master of Fiery Fox terjebak. Luli terdiam setelah memberikan instruksi itu kepada naga iblis. Dia hanya menatap Master of Fiery Fox. Dia menutup matanya kesakitan dan menghela nafas. Aku, Ratu Foxy, mau tunduk pada aturanmu. Ratu Foxy, Master of Silver Dragon berteriak dengan marah, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apakah kamu lupa tentang kejayaan masa lalu dari binatang paleo, atau kemakmuran yang pernah dinikmati oleh peri rubah? Apakah kamu tidak ingat sama sekali sumpah Anda ambil ketika Anda menjadi Master of Fiery Fox? Petik 2. Master of Fiery Fox bergetar. Akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia telah membuat pilihan dan dia telah meninggalkan harga dirinya. Dia tidak bisa lagi mengambil harga dirinya kembali dan terus berjalan. Dia tidak bunuh diri barusan, yang merupakan bukti bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk berpegang teguh pada keyakinannya. Ratu Foxy tidak takut mati. Karena itu, dia takut spesiesnya akan musnah dan gadis-gadisnya akan dilecehkan. Dia masih muda, dan dia ingin hidup lebih lama. Oke, Tuan Fiery Fox, aku akan memberimu janji yang sama. Luli memasang wajah lurus. Kamu telah menyerah padaku. Kamu hanya perlu bekerja untukku selama 100 tahun. Setelah waktu itu, aku akan membebaskanmu. Aku tidak akan pernah membunuh siapapun dari spesies Fiery Fox. Sekarang, berikan aku sumber jiwamu. Petik 2. Master of Fiery Fox masih kesakitan secara emosional. Meski begitu, ada cahaya di antara alisnya. Bunga merah muda keluar dan menghilang di antara alis Luli. Baiklah sekarang, Luli merasakan hubungan spiritual dengan Ratu Foxy. Dia memerintahkan naga iblis untuk membebaskannya. Dia melangkah ke sisi Luli dengan hormat dan mengeluarkan gaun putih dari cincin interspatial untuk mengenakannya. Master of Hechi berubah kembali ke bentuk manusianya.
Dia cemberut, dengan sedih. Luli meliriknya, dan Tuan Heci menundukkan kepalanya sekaligus. Sekarang Tuan Peri Rubah telah menjadi binatang spiritual Luli, Tuan Heci tidak bisa lagi memiliki hasrat ual padanya. Sekarang, kamu satu-satunya yang tersisa, Master of Silver Dragon. Luli menoleh padanya. Master tubuh besar Silver Dragon berputar-putar dengan gila di dalam aliran udara Qian. Dia berteriak, kamu ingin aku menyerah padamu? Tidak pernah. Naga perak 9 cakar adalah spesies paling mulia, dan kita menghancurkan dunia selama lebih dari 1 juta tahun. Bahkan sekarang, kita adalah penguasa dari alam Paleobis. Saya tidak akan pernah menyerah pada manusia yang rendah hati. Petik 2. Setan Naga. Luli tidak mengatakan apa-apa lagi. The Dragon Demon segera melepaskan arus udara merah untuk menjebak Master of Silver Dragon sepenuhnya. Tapi Master of Silver Dragon sangat kuat. Bahkan dalam situasi ini, dia masih bisa menggeliat dan berteriak. Bawa dia keluar. Luli memerintahkan Tuan Heci. Patriark Penegakan Hukum dan Little White dikirim sekaligus. Master of Silver Dragon cukup mampu. Luli tidak bisa menurunkan penjaganya. Desir, desir. Master of Heci dengan hati-hati memindahkan Master of Silver Dragon sedikit demi sedikit. Master of Silver Dragon tidak bunuh diri. Matanya dipenuhi amarah. Dia memelototi Luli, bertekad untuk satu pertarungan putus asa terakhir. Master of Silver Dragon segera dipindahkan dari aliran udara Qian. Ketika tidak ada hal seperti itu di sekitarnya, Master of Silver Dragon berteriak ke udara. Dia membebaskan diri dari arus udara merah, dia kemudian berteriak dan menyerbu ke arah Luli. Tendangan sekarat. Little White melambaikan tangannya, dan Master of Fiery Fox mulai menggunakan pesona. Demon Naga menghancurkan Master of Silver Dragon dengan cakarnya. Patriark Penegakan Hukum mengeluarkan batang besi gelap dan mulai mengumpulkan elemen-elemen gelap. Little White belum mengambil tindakan. Itu berdiri di bahu Luli, menunggu kesempatan untuk menyerang. Bang! Naga Iblis jelas lebih kuat dari Tuan Naga Perak. Ketika Dragon Demon mengayunkan cakarnya, Master of Silver Dragon menggunakan ekornya untuk mempertahankan tetapi dihancurkan oleh Demon Naga. Sisik jatuh dari ekornya dan darah mengalir keluar. Master of Fiery Fox menggunakan pesona yang memiliki pengaruh terhadap Master of Silver Dragon tetapi tidak sebanyak itu. Yang sedang berkata, beberapa pengaruh akan cukup. Patriark Penegakan Hukum maju terus dan menggunakan peringkat ke-9 makna mendalam. Awan gelap menghancurkan Master of Silver Dragon, dia tidak terluka parah. Beberapa timbangan baru saja jatuh. Raung, raung. Master of Silver Dragon sekali lagi berlari dengan murka. Setan Naga dan Patriark Penegakan Hukum datang kepadanya dari kedua sisi. Master of Fiery Fox mengeluarkan cahaya putih dari matanya untuk membuat Master of Silver Dragon dalam gangguan konstan. Luli berdiri di udara, dengan acuh tak acuh. Dia tidak melakukan apa-apa. Ketiganya sudah cukup. Kecuali Luli menggunakan darah Slayer, dia hampir tidak bisa membahayakan Master of Silver Dragon. Bang, bang, bang. Ada suara konstan tentang hal-hal yang menabrak satu sama lain. Patriark Penegak Hukum dihempaskan oleh Master of Silver Dragon yang kemudian dihancurkan oleh Demon Naga. Sesekali, Patriark of Law Enforcement akan mengirim Master of Silver Dragon terbang juga. Reaksi Master of Fiery Fox cepat. Dengan Naga Iblis dan Patriark Penegakan Hukum di depannya, Master of Silver Dragon tidak bisa untuk menyerangnya. Karena itu, dia bisa bergerak dan menggunakan pesona untuk mengganggu Master of Silver Dragon. Ledakan. Master of Silver Dragon sekali lagi dihancurkan ke gunung yang tinggi tidak jauh. Gunung itu runtuh karena dampaknya. Terjadi tanah longsor, batu jatuh dan debu diaduk. Itu pemandangan yang cukup spektakuler. Master of Silver Dragon berlumuran darah. Sisiknya jatuh. Namun, dia masih berusaha untuk mendapatkan Luli saat marah. Dia berpikir bahwa dari dua manusia, Patriark Penegakan Hukum adalah bos. Sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa Luli adalah komandan. Dia adalah pelakunya yang telah menyebabkan bencana di alam Paleobis. Master of Silver Dragon percaya bahwa dia bisa mati tanpa penyesalan jika dia bisa membunuh Luli. Desir, desir. Dia menghasilkan 2 petir dari tanduknya dan menembaknya pada Luli ketika dia menemukan kesempatan. Tapi Patriark Penegakan Hukum tidak khawatir, dan Luli tidak mencoba melarikan diri. Dia mengandalkan armor naga. Tentu saja, kedua petir yang mengancam tidak membahayakan Luli.
Dia hanya memiliki perasaan kesemutan karena keterkejutannya. Sebagian besar kekuatan diserap oleh armor naga. Naga iblis, Tuan Naga Perak adalah milikmu. Luli melihat keputusasaan di mata Master of Silver Dragon. Yang pertama tidak ingin terus meyakinkan Master of Silver Dragon lagi. Selain itu, Naga Iblis ingin sekali memakan Master of Silver Dragon. Luli memilih untuk memberikan setan naga dari apa yang diinginkannya. Demon Naga dapat menggunakan Master of Silver Dragon sebagai nutrisi tambahan. Bang! 1 jam kemudian, Master of Silver Dragon sekali lagi dihancurkan. Hanya saja kali ini, dia tidak bangun. Naga Iblis melepaskan arus udara dan berseru. Itu menghancurkan kepala Master of Silver Dragon dan kemudian mencabik-cabiknya. Master of Silver Dragon meninggal. Realm Paleobis ditaklukkan. Bab 977. Demon Naga bersenang-senang makan. Tampaknya tidak ada makanan lain yang sedap ini. Mata Naga Iblis bersinar ketika menikmati hidangan. Seekor naga seukuran gunung dikunyah oleh naga setan yang menutup matanya dengan senang hati untuk mencerna makanan dan energi yang dibutuhkannya. Masuk ke dalam, Luli menyingkirkan naga iblis sehingga bisa mengkonsumsi dan menyerap energi. Dia sangat menantikan untuk mengetahui perkembangan naga iblis setelah makan kali ini. Baiklah sekarang, Luli berkata kepada Master of Fiery Fox dan Master of Hechi, Master of Silver Dragon tidak ada di sini. Jika Anda ingin kedua spesies Anda memerintah alam Paleobis, saya dapat membantu Anda. Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi liar dengan sukacita. Yang pertama mengambil busur. Tuan, tolong bantu kami menaklukkan Gunung Naga tempat kolam naga berada. Kolam naga adalah tempat yang tidak ada duanya. Dengan kepemilikan itu, dua spesies kita akan tumbuh dengan cepat. Kolam naga, Luli bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat seperti apa itu? Apakah kondusif untuk berkultivasi? Iya, Master of Fiery Fox menjelaskan. Cairan naga ada di kolam naga. Mandi di sana untuk jangka waktu tertentu dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Ada juga jalan naga yang meningkat di sana. Di jalur itu, kecepatan belajar makna mendalam dapat dipercepat dengan beberapa waktu. Petik 2. Apakah begitu? Keingintahuan Luli tumbuh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tunjukkan padaku jalan menuju Gunung Naga. Master of Silver Dragon terbunuh. Ada dewa binatang lain dari spesies naga perak, tetapi mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi Luli dan kelompoknya. Tuan, kita tidak harus terbang ke sana. Master of Hechi berkata, spesies kami memiliki keterampilan lain yang memungkinkan kami untuk berteleportasi di luar angkasa. Saya akan membuka portal sekarang. Kita dapat tiba di Gunung Naga dalam beberapa putaran teleportasi. Master of Fiery Fox menambahkan, Master, haruskah aku membiarkan para pejuang kuat kita berkumpul di Gunung Naga? Aku bisa membiarkan para dewa binatang dari spesies Hechi pergi juga karena spesiesku hidup cukup dekat dengan spesies Hechi. Tentu, spesies Fiery Fox memiliki banyak pejuang yang kuat. Hechi bisa mengirim lebih banyak. Dengan cara ini, Luli mengira dia tidak harus mengambil tindakan sendiri, dan mereka bisa memastikan bahwa tidak ada naga perak yang bisa melarikan diri. Ketika Master of Silver Dragon memilih untuk berkorban untuk tujuannya, dia seharusnya sudah bersiap untuk kematian spesiesnya. Luli tidak ingin menjadi subjek balas dendam spesies yang kuat. Master of Hechi dan Master of Fiery Fox terbang pergi untuk menemukan tubuh induk dari spesies Bone. Dia disuruh mengirim pesan ke spesies Hechi dan Peri Rubah untuk berkumpul di Gunung Naga segera. Juga, tubuh orang tua diberitahu untuk mengirim pesan Luli, pemimpin naga perak, laba-laba hantu wajah, Kiongki spiritual, serigala bersayap 10, dan kera darah sudah terbunuh. Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi telah bersumpah setia pada Luli. Jika sisa spesies menolak menyerah, Luli akan bersumpah untuk merendam alam Paleobis dengan darah. Ada banyak spesies Bone dengan badan pendukung di alam paleo binatang. Dalam 2 jam, pesan Luli telah dikirim ke setiap sudut alam Paleobis. Realm Paleobis terkejut. 5 dari 7 master spesies utama terbunuh dan 2 menyerah. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Realm Paleobis telah ditaklukkan oleh manusia, dan hanya 2 dari mereka. Sekali waktu, banyak binatang paleo telah berpikir tentang berjuang kembali ke 9 alam semesta dan untuk menduduki kembali tanah yang paling makmur. Untuk mengalahkan ras lain dan untuk menggiling manusia di bawah kaki mereka. Hanya dua manusia yang telah mengepel alam Paleobis,
menghancurkan impian banyak binatang paleo dan menginjak-injak martabat dan kebanggaan mereka. Banyak binatang paleo melompat-lompat gila, dan banyak dari mereka ketakutan. Mayoritas tenggelam dalam keputusasaan. The Silver Dragon telah mengendalikan realm Paleo Beast selama 1 juta tahun. Sekarang, bahkan Tuan Naga Perak telah kehilangan nyawanya. Siapa lagi yang bisa mengalahkan kedua manusia itu? Lebih dari 200 Beast Gods berada di tempat yang jauh dari medan pertempuran tempat Lu Li dan Master of Silver Dragon bertarung. Ketika lebih dari 200 Dewa Beast diberitahu tentang berita itu, mereka turun ke kekacauan. Orang-orang dari spesies Hechi dan peri rubah lari sekaligus karena takut bahwa mereka mungkin menjadi sasaran oleh spesies lain. Faktanya, mereka dari spesies lain tidak memiliki niat untuk mengejar spesies Hechi dan Fiery Fox. Mereka harus kembali ke keluarga masing-masing untuk membahas bagaimana menangani peristiwa yang akan terjadi. Sementara itu, saat dipimpin oleh Master of Hechi, Lu Li dan krunya melintasi ruang. Mereka tidak jauh dari Gunung Naga. Setelah 7 putaran teleportasi, mereka sudah dekat dengan Gunung Naga. Gunung yang begitu megah. Lu Li berdiri di udara dan memandangi pegunungan yang berguling di kejauhan. Dia mengangguk pada keagungan pegunungan. Karena gunung-gunung itu terhubung, barisan gunung tampak menyerupai seekor naga yang terbaring di tanah dari kejauhan. Yang tertinggi dari Gunung Naga, Master of Hechi menjelaskan, berusaha menyenangkan Lu Li. Dia mengangguk dan bertanya, kapan bangsamu akan tiba? Segera, Master of Hechi dan Master of Fiery Fox saling memandang. Setelah beberapa jam, yang terbaru dan sebagian besar pejuang kita yang kuat akan berkumpul. Oke, kita bisa menunggu. Bukannya naga perak bisa melarikan diri. Lu Li tidak berniat menyelesaikan masalah itu secara pribadi karena mereka hanya akan bertarung dengan beberapa dewa binatang dari spesies naga perak. Dia berdiri di udara dengan bangga dan menunggu. Wosh, wosh. Hanya 6 jam kemudian, langit di kejauhan mulai bergetar ketika satu binatang buas Hechi melesat, diikuti oleh ratusan wanita cantik dan menggairahkan. Apa? Lu Li memperhatikan bahwa banyak wanita bisa berbentuk manusia ketika mereka hanya Raja Bis. Master of Fiery Fox merasakan kebingungan Lu Li dan menjelaskan tepat waktu. Tuan, spesies saya memiliki keterampilan unik ini. Kita dapat mengubah bentuk setelah realm Lord Nobeem. Lu Li sedikit mengangguk. Spesies Hechi juga mengirim ratusan Beast Kings dan Beast Gods. Serang! Lu Li berteriak. Master of Fiery Fox dan Master of Hechi bergabung bersama dan memimpin spesies mereka menuju Master of Silver Dragon. Lu Li dan Patriark Penegakan Hukum mengikuti mereka. Sesekali, akan ada betina dari spesies peri rubah dan lainnya dari spesies Hechi mencuri 1 atau 2 pandangan sekilas pada 2 manusia. Pandangan dicampur dengan ketakutan, kebencian, niat membunuh dan penghinaan. Tetapi karena tuan mereka telah menyerah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuat Lu Li atau Patriark Penegakan Hukum menjadi jengkel. Para prajurit berperilaku dan pergi ke Gunung Naga. Raung, raung. Banyak naga perak 9 cakar telah terbang, melayang dan berteriak di langit. Suara mereka dipenuhi amarah. Ribuan naga perak menari-nari di langit telah menutupi matahari. Itu spektakuler. Wosh, wosh. 5, yang merupakan 5 dewa binatang dari spesies naga perak, terbang keluar ketika musuh mereka dekat dengan Gunung Naga. Mereka memelototi Lu Li dan kelompok itu dengan marah. Seorang lelaki tua berjanggut putih menunjuk ke Tuan Hechi dan Tuan Peri Fox dan berteriak, kalian berdua dari binatang paleo. Beraninya kau menyerah pada manusia tercela ini. Apakah kau lupa tentang perseteruan darah kita dengan manusia ini? Makhluk, apakah Anda lupa tentang apa yang mereka lakukan di masa lalu? Ketika Anda hidup di akhir hidup Anda, bagaimana Anda bahkan bisa menghadapi leluhur Anda? Petik 2. Baik Tuan Peri Rubah maupun Tuan Hechi tidak mengatakan apa-apa. Kedua spesies itu diliputi rasa malu dan malu. Dulu, Paleobis menguasai puluhan dunia, dan populasi mereka dulunya ratusan bahkan ribuan kali lebih besar dari jumlah mereka saat ini, yang berlaku untuk setiap spesies. Namun, setengahnya akhirnya dibantai oleh umat manusia. Perseteruan antara binatang paleo dan manusia karenanya tidak pernah bisa dihapus. Apalagi yang harus kamu katakan? Lu Li berkata dengan dingin, pemenangnya mengambil semuanya. Apakah Anda pikir binatang paleo tidak membunuh manusia ketika Anda kuat? Pertempuran antara ras yang berbeda adalah benar atau setan. Tidak ada gunanya untuk melakukan diskusi ini.
Master of Hechi, Tuan Peri Rubah, sekarang. Petik 2. Luli memberi mereka perintah langsungnya. Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi tidak bisa mendurhakai dia. Biaya. Master of Fiery Fox berteriak. Master of Fiery Fox membakar pakaiannya, memperlihatkan pakaian dalamnya yang tipis. Dia terbang ke langit dan menari-nari. Dia mulai menggunakan pesona sekaligus. Menyerang. Master of Hechi berteriak juga, memimpin ratusan Hechi bersamanya. Sejumlah besar binatang buas telah menghiasi langit. Bab 978. Hasil dari pertempuran telah ditentukan sebelumnya. Luli dan Patriark Penegakan Hukum tidak mengambil tindakan apapun. Mengandalkan hanya pada peri rubah dan binatang Hechi, mereka telah memusnahkan naga perak. Master of Fiery Fox sangat galak. Dia berada pada tahap calon makhluk mythical, setara dengan alam semi-dewa. Satu semi-dewa Realm sudah cukup untuk mengalahkan sekelompok prajurit Realm bumi abadi. Master of Fiery Fox lebih dari cukup untuk memusnahkan naga perak. Dengan pesona, Tuan Peri Rubah membuat beberapa dewa buas kaget, dan kemudian mereka terjebak oleh Tuan Hechi. Para pejuang dari kedua spesies kemudian mulai membersihkan naga perak. Dalam beberapa jam, Gunung Naga ternoda darah. Banyak bukit diratakan dan tulang-tulang ditumpuk. Sebagai spesies yang paling kuat di alam Paleobis, naga perak memiliki populasi besar setidaknya puluhan ribu. Ada dua spesies yang berafiliasi. Total populasi lebih dari 100.000. Terlepas dari talenta muda yang direlokasi sejak awal, yang tersisa dari spesies naga perak dan dua spesies yang terafiliasi mengalami penghancuran total. Pada akhirnya, Master of Fiery Fox dan Master of Hechi membunuh beberapa dewa naga perak. Luli mengirim naga iblis keluar. Itu bukan di sini untuk menyerang siapapun. Luli hanya bertanya apakah naga iblis akan memakan beberapa dewa binatang naga perak. Beruntung bahwa naga iblis adalah pemilih makanan. Itu tidak suka dewa naga perak. Demon naga menggelengkan kepalanya dan menghilang di antara alis Luli. Di mana kolam naga? Pembersihan itu tidak masalah. Master of Fiery Fox dan Master of Hechi pasti akan mengubah sesuatu yang berharga baginya. Mereka tidak akan berani secara pribadi mengambilnya. Tuan, silakan lewat sini. Master of Fiery Fox mungkin pernah mengunjungi Pond of Dragons sebelumnya. Dia tahu jalannya dengan sangat baik dan membimbing Luli ke sana. Sementara itu, Master of Hechi tinggal di belakang untuk membersihkan medan perang dan untuk mengumpulkan harta milik naga perak. Master of Fiery Fox memimpin Luli dan Patriarch of Law Enforcement ke gunung besar di dekatnya. Dia menuangkan suan energi ke dinding ramping yang seperti cermin. Berdengung, sebuah gua gelap besar tiba-tiba muncul di dinding. Master of Fiery Fox memimpin dan berjalan masuk Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Itu adalah koridor panjang yang berkelok-kelok ke bawah. Pond of Dragons harusnya berada di dasar gunung. Seperti yang dia harapkan. Ke koridor, Tuan Peri Rubah membawa mereka ke bawah. Mereka berjalan sekitar 1 mil sebelum tiba di istana bawah tanah. Ada dua gerbang gelap yang bersinar dalam cahaya perak. Beberapa pola naga perak bergerak. Jelas, formasi penghambatan telah diaktifkan di sini. Master of Fiery Fox mengamati sejenak sebelum dia berkata, Guru, biasanya, dua Patriarch Silver Dragon akan menjaga di sini. Mereka pasti telah mempelajari apa yang terjadi di luar sehingga mereka telah mengaktifkan formasi penghambatan. Itu cukup kuat. Aku hanya bisa meledakkannya buka dengan paksa. Mungkin butuh saya, setengah bulan. Petik 2. Menggunakan kekuatan. Luli menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan Wickbat dan membiarkan Bones of Tortoise dan Kemang keluar. Menunjuk ke gerbang, Luli berkata, lihatlah. Lihat bagaimana Anda bisa membukanya. Bones of Tortoise adalah formasi terbaik di antara Paleobis, dan Kemang adalah master formasi di Heaven Reverse Universe. Luli percaya bahwa keduanya bisa membuka gerbang dengan mudah. Tulang kura-kura diperiksa untuk sementara waktu, dia kemudian berkata sambil menggelengkan kepalanya, Tuan, formasi ini rumit, saya pikir leluhur saya telah membangunnya, dan ada orang lain yang telah memperkuat formasi dan melakukan beberapa perubahan di dalamnya. Untuk membuatnya terbuka, sulit. Luli memandang Kemang yang menyeringai mengejek. Kilatan dingin muncul di mata Luli. Dia menamparkan tulang Bones of Tortoise dan membunuhnya. Kamu tidak berguna. Kenapa aku harus membiarkanmu hidup? Luli berkata dengan dingin. Master of Fiery Fox bergetar. Jika dia tidak digunakan, Luli akan membunuhnya sekarang. Saint Lord,
Sebentar, tolong. Formasi ini, sederhana. Kemang mengeluarkan beberapa formasi batu dan beberapa bahan khusus untuk mulai memecahkan formasi. Patriark Penegakan Hukum mengaktifkan Mystic Armor dan menyiapkan senjatanya. Dia dan Luli sepenuhnya percaya bahwa Kemang bisa membuka formasi. Berdengung. Pada saat tiga dupa untuk membakar, gerbang mengeluarkan silau perak dan kemudian membuka ke dalam diam-diam. Ada dua aliran energi yang mengerikan. Master of Fiery Fox mulai menggunakan pesona sekaligus. Tulang tubuh tortoise masih hangat. Jika dia tidak berperilaku baik, dan Luli menganggapnya tidak berguna, maka hidupnya tidak akan selamat. Di dalamnya ada dua patriark Silver Dragon. Mereka berlari keluar, tetapi Tuan Peri Rubah merebut jiwa mereka sekaligus. Tingkat ketiga pesona bukanlah lelucon. Tubuh anggun Master of Fiery Fox penuh dengan daya tarik fatal. Bahkan Patriark Penegakan Hukum mengalami reaksi biologis lagi. Mendengus. Ini adalah pertama kalinya Kemang melihat Master of Fiery Fox Enchantment. Dia hanya berdiri dengan tegang di sana. Matanya memerah, dan napasnya memendek seperti binatang panas. Wosh. Luli menggunakan senjata Feather Wind, dan dua Patriark Silver Dragon terakhir mati. Master of Fiery Fox menghentikan pesona dan mengenakan pakaiannya. Kemang kembali sadar, tetapi ada sebuah tenda yang muncul di celananya. Luli menyeringai menggoda. Dia menepuk pundak Kemang dan berkata, "Kemang, apakah kamu tertarik? Bagaimana kalau aku bisa membuat Tuan Peri Rubah tidur denganmu selama beberapa malam?" Patriark Penegakan Hukum telah berbalik dan segera memulihkan ketenangannya. Ketika Kemang mendengar kata-kata Luli, napasnya pendek, dan dia mulai gemetar lagi. Dia menatap Master of Fiery Fox dengan penuh semangat seolah-olah dia akan menelannya. Tapi Kemang bukan prajurit biasa. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, kehendaknya kuat, dan dia cukup dewasa karena dia telah tumbuh menjadi ahli dalam formasi. Sudah dekat. Kemang menutup matanya untuk menenangkan dirinya. Dia menghela nafas dan menyentuh hidungnya karena malu, dia kemudian berkata, "Saint Lord, jangan mengolok-olok saya. Saya tidak seburuk itu." Master of Fiery Fox telah mengambil bentuk manusia. Namun, dia adalah binatang buas, dan pikirannya seperti binatang buas. Terlepas dari kulitnya, semua yang lain darinya adalah binatang buas. Biarkan rubah betina tidur dengannya. Dia bukan orang cabul. Master of Fiery Fox mendengar percakapan antara Luli dan Kemang. Wajahnya memerah, mempesona dan indah. Kata-kata Kemang memiliki makna yang lebih dalam, tetapi dia tidak membalas. Sebaliknya, dia menatap Luli dengan matanya yang besar dan berair, seolah menyembunyikan kesedihannya. "Oke sekarang, itu lelucon. Jangan bertindak sedih begitu tiba-tiba." Luli melirik Master of Fiery Fox dan kemudian berjalan masuk. Itu adalah gua besar dengan mutiara bercahaya di dinding untuk menerangi tempat itu. Kolam naga. 3.000 kaki, Luli akhirnya melihat kolam besar dengan radius 1.000 kaki. Kolam itu panas, dan mengepulkan asap putih. Di salah satu dinding ada 3 batu yang menonjol di mana cairan putih menetes dari. Di sebelah Pond of Dragons adalah sebuah gua gelap yang membentang jauh ke bawah. Ada sesuatu yang tak terkatakan tentang hal itu. Itu pasti yang disebut Path of Rising Dragon. Mandi di sana dapat meningkatkan kekuatan fisik. Apakah akan efektif pada manusia? Luli bertanya. Seharusnya begitu. Tuan, kamu bisa masuk dan mencoba. Master of Fiery Fox menjelaskan, cairan naga efektif untuk semua binatang. Saya pernah mandi di sana, dan kekuatan fisik saya meningkat beberapa kali. Cukup ajaib. Saya pikir cairan itu lahir di alam. Oke, coba kulihat. Tubuh fisik Luli kuat. Dia sebanding dengan seorang prajurit di puncak alam abadi bumi. Jika dia bisa lebih kuat, kekuatan fisiknya bisa setara dengan seorang prajurit dari alam semi-dewa. Pada saat itu, bahkan tanpa armor naga, ia bisa bertahan dari serangan rata-rata prajurit realm semi-dewa. Dia melompat maju dan menyelam ke dalam Pond of Dragons, mandi dalam Liquid of Dragons. Percikan. Sesuatu terjadi ketika Luli menyelam ke Liquid of Dragons. Dia tiba-tiba menjerit karena kesakitan. Kemudian, Liquid of Dragon di kolam mulai meluap. Bab 979. Apa? Kilatan dingin muncul di mata Patriark Penegakan Hukum.
Dia berpikir bahwa di dalam kolam naga bukan cairan ajaib tapi sesuatu yang beracun dan bahwa Master Fiery Fox sedang mencoba untuk menjebak Luli. Akibatnya, Patriark Penegakan Hukum mengambil batang besinya sekaligus. Dia berteriak ketika dia mencoba memukul Tuan Peri Fox, "Kamu makhluk jahat. Beraninya kamu menyakiti Lier." Master of Fiery Fox menatap kolam dengan kaget. Dia tidak pernah berharap bahwa Patriark Penegakan Hukum akan melancarkan serangan terhadap dirinya secara tiba-tiba. Ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, batang besi sudah tepat di depan wajahnya. Dia merasakan kekuatan yang cepat dan ganas di atas kepalanya. Kepalanya akan hancur dalam sedetik. "Kakek buyut, berhenti." Patriark Penegakan Hukum mendengar teriakan memanggilnya. Mendengar suara Luli, Patriark Penegakan Hukum segera berhenti. Meski begitu, kekuatan cepat dan ganas itu masih menghempaskan Master of Fiery Fox. "Luli, bagaimana kabarmu?" Patriark Penegakan Hukum datang sekitar. Dia telah dibutakan oleh amarahnya yang tiba-tiba. Master of Fiery Fox adalah binatang spiritual Luli, dan dia tidak akan pernah menyakitinya. Ketika Patriark Penegakan Hukum menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa, dia hanya bisa samar-samar merasakan kehadiran Luli di kolam naga dan tidak ada yang lain. "Aku baik-baik saja. Jangan pedulikan aku. Jangan masuk." Luli berteriak lagi, dengan rasa sakit. Cairan naga di kolam mendidih lebih keras seolah Luli adalah bola api yang telah memanaskan cairan naga di kolam. "Apa?" Kemang memeriksa lebih cermat. Dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Cairan di kolam berkurang, dia berteriak kaget. Suara mendesing. Master of Fiery Fox kembali. Dia tidak menyalahkan Patriark Penegakan Hukum. Bagaimanapun, dia adalah kakek buyut Luli. Apa yang bisa dia katakan? Dia menatap kolam. Mata besarnya dipenuhi dengan kebingungan. Apakah tuan pria yang berbakat? Cairan naga menurun dengan cepat. Astaga, tuan telah menyerap begitu banyak cairan naga. Itu aneh, gumamnya. Patriark Penegakan Hukum dan Kemang menoleh padanya ketika mantan bertanya dengan dingin, "Apa yang terjadi?" Aku tidak tahu." Master of Fiery Fox menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan ketakutan, "Sebelumnya, ketika kita masuk ke Pond of Dragons, tidak ada reaksi seperti itu. Kita hanya akan menyerap sedikit Liquid of Dragon untuk meningkatkan tubuh kita. Master, telah menyerap terlalu banyak Liquid of Dragons. Aku tidak berpikir naga perak yang paling berbakat bisa seperti dia." Petik 2. Lebih dari setengah Liquid of Dragon di Pond of Dragon hilang. Kepala Luli terungkap dari air dan apa yang tersisa dari Liquid of Dragons masih diserap oleh Luli dengan kecepatan yang mengerikan. Akankah dia baik-baik saja setelah menerima begitu banyak Liquid of Dragons? Patriark Penegakan Hukum bertanya sambil mengerutkan kening. Dia melirik Luli. "Saya tidak yakin." Petik 2. Master of Fiery Fox menggelengkan kepalanya, "Liquid of Dragon itu ajaib, tapi Master menyerap terlalu banyak. Seperti yang harus Anda ketahui, kita mungkin tidak dapat menanggung sesuatu ketika kita mengambil terlalu banyak meskipun itu adalah sesuatu yang bermanfaat." Patriark Penegakan Hukum dan Kemang menarik wajah panjang. Mata mereka berkedip ragu, bertanya-tanya apakah mereka harus mengeluarkan Luli. Terlalu banyak air menenggelamkan giling itu. Liquid of Dragons bagus. Masalahnya adalah, apakah tubuh Luli dapat mengambilnya? Namun, Luli mengatakan untuk tidak mengganggunya. Patriark Penegakan Hukum tidak bisa mengambil keputusan. Luli sedang duduk di kolam naga dengan kepalanya menjulur keluar dari air. Cairan naga di dalam kolam menggelegak dan mengerumuninya. Itu diserap dengan cepat. Dia tampak kesakitan, gemetar. Dia merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam tungku. Uratnya menyembul keluar dari wajahnya. Ekspresi mengerikannya membuatnya seperti binatang buas diserang. Lebih dari setengah cairan di dalam kolam naga telah diserap, tetapi Luli belum berhenti. Tuan Rahang Fiery Fox terjatuh. Dia pernah mendengar dari Master of Silver Dragon bahwa bahkan yang paling berbakat dari mereka hanya menyerap kurang dari setengah Liquid of Dragon di kolam. Apakah dia mencoba menyerap semua Liquid of Dragon? Tuan Peri Fox bergumam. Kemudian, dia memberanikan diri untuk memperingatkan Luli, "Tuan, cairan naga adalah hal yang baik tetapi, jika Anda menyerap terlalu banyak, Anda tidak akan bisa menerimanya. Banyak naga perak pernah memiliki tubuh mereka meledak karena ini." Petik 2. Patriark Penegakan Hukum menambahkan, "Luli, jangan memaksakan dirimu. Ambil apa yang kau bisa dan pergi."
Jangan pedulikan aku. Sekali lagi, Luli menjerit. Dia bahkan tidak membuka matanya. Dia tampak seperti seorang pemabuk yang meninggalkan dirinya untuk minum alkohol lebih banyak. Faktanya adalah, dia tidak bisa mengendalikan penyerapan cairan naga karena, bukan dia yang menyerapnya, tetapi tanda naga perak. Begitu dia menyelam ke dalam Pond of Dragons, tanda naga perak di dalam Core of Soul-nya mulai bergerak di sekitar Soul Pond. Setelah itu, Liquid of Dragon dari semua sisi mulai mendidih dan melonjak ke arahnya. Dia tidak bisa mengendalikannya. Ketika sejumlah besar Liquid of Dragon memasuki tubuhnya, dia merasa seperti ditusuk oleh yang tak terhitung jumlahnya. Sensasi menyakitkan itu mirip dengan apa yang dia alami selama 3 hari 3 malam di Gunung Sihir Jahat. Sejujurnya, Luli bisa saja pergi dan pergi. Tetapi dia memilih untuk tetap tinggal karena tanda naga perak adalah bagian dari dirinya. Cairan naga harus bermanfaat baginya karena tanda naga perak yang diinginkan untuk menyerapnya. Terlebih lagi, tubuhnya diperkuat dengan kecepatan cepat, yang bisa dia katakan. Itu menyakitkan, tapi dia bisa tahan. Karena itu, ia memilih untuk tetap tinggal. Seiring berjalannya waktu, cairan naga di kolam berkurang. Mulut Tuan Peri Fox terbuka lebar. Dia gemetar ketakutan. Dia takut tubuh Luli akan meledak. Dia telah mengambil terlalu banyak Liquid of Dragons. Energi yang terkumpul di tubuhnya telah mencapai jumlah kritis. Jika dia meledak terbuka, maka area dengan radius 3 mil bisa berubah menjadi gersang. Selanjutnya, momentum Luli meningkat. Master of Fiery Fox merasa mati lemas seolah ada gunung berapi di dalam Luli yang mungkin meletus kapan saja. Patriark Penegakan Hukum telah mengaktifkan armor mistik. Dia mempertahankan kekuatan psikisnya pada Luli dan siap untuk menyelamatkannya kapan saja. Patriark Penegakan Hukum meminta Kemang untuk meninggalkan gua. Dia tidak akan selamat jika Luli meledak. Patriark Penegakan Hukum tidak tahu mengapa Luli bersikeras menyerap Liquid of Dragon, tapi dia menghormati pilihan Luli. Jika Luli meledak, Patriark Penegakan Hukum telah memutuskan untuk tinggal di sini dan dimakamkan dengan Luli. Dia tidak akan memiliki keberanian untuk kembali dan menghadapi Bai Qiuxue, Jiang Qiling, Lu Zhengyang, dan yang lainnya. Waktu terus berjalan. Sejumlah kecil Liquid of Dragon tersisa di Pond of Dragons. Momentum Luli menjadi mengancam. Dia akan berteriak sesekali. Dia seperti binatang iblis yang terperangkap saat ini. His, Luli meringis dan megap-megap. Momentum tumbuh lebih mengerikan. Dia mengkonsumsi terlalu banyak Liquid of Dragons, jauh lebih banyak dari yang dia dapat ambil namun, beberapa di antaranya tidak dikonsumsi dan bersembunyi di dalam tubuhnya. Dia seperti bom yang bisa meledak kapan saja sekarang. Aku tidak tahan lagi. Ketika semua Liquid of Dragon diserap, Luli merasa bahwa energi di dalam dirinya telah menumpuk ke titik kritis. Seolah-olah dia akan meledak detik berikutnya. Dia membuat keputusan cepat dan berdiri. Dia berteriak dan menghancurkan tinjunya ke atas. Desir, desir. Bayangan seperti kepalan tangan keluar dari lengannya. Bayangan itu membentang hingga menjadi lebih dari 100 kaki. Boom, boom, boom. Bayangan seperti kepalan tinju disapu. Langit-langit batu itu retak. Gunung-gunung berguncang dan begitu pula tanahnya. Seluruh gunung bergetar hebat. Di tengah tatapan ketakutan dari banyak binatang heci dan peri rubah di luar, gunung itu pecah dan batu-batu beterbangan. Seluruh gunung telah meledak terbuka. Bab 980. Ledakan. Gunung besar itu runtuh dengan puing-puing yang beterbangan, batu-batu bergulung dan debu mengaduk untuk menutupi langit dan menghalangi matahari. Suara keras itu cukup untuk membangunkan orang mati. Master of Heci dan binatang buas lainnya tercengang. Gunung itu membentang sepanjang 2 mil dan tingginya ribuan kaki. Itu adalah gunung yang tampak megah. Apa yang bisa terjadi untuk membuat gunung runtuh dari dalam? Suara mendesing. Kemang terbebas dari debu. Terkejut, dia mencoba menghindar dari batu terbang dengan cepat sambil bergumam, Saint Lord, tolong baik-baik saja, tolong baik-baik saja. Kemang melihat Luli akan meledak dan disuruh meninggalkan gua oleh Patriarch of Law Enforcement. Kemang takut keluar dari akalnya ketika dia mengalami ledakan menakutkan ini begitu dia keluar. Sadolen Rache adalah bawahan Luli yang paling setia. Mereka percaya pada pepatah yang berbunyi, hormatilah satu dan satu hormati mereka semua. Jika Luli akan mati, dan keluarga Lu jatuh ke dalam penurunan, semua bawahan Luli akan menjadi target pembalasan.
Perlombaan Sadolen akan menderita pembantaian massal yang kejam juga. Suara mendesing. Dari gunung yang runtuh keluar beberapa orang. Kemang diperiksa dengan kekuatan psikis. Dia liar dengan sukacita melihat Patriark Penegakan Hukum membawa Lu Li keluar diikuti oleh Master of Fiery Fox. Lu Li pingsan. Semuanya harus baik-baik saja selama dia tidak meledak. Dia masih hidup. Kemang menggunakan kekuatan psikis untuk memastikan bahwa Lu Li masih bernafas, dan dia baru saja kehilangan kesadaran. Yang pertama merasa lega. Dia datang dan bertanya, Patriark Penegakan Hukum, apa yang terjadi pada Saint Lord? Dia pingsan tapi dia seharusnya baik-baik saja. Energi yang terkumpul di dalam dirinya telah dilepaskan sangat besar. Patriark Penegakan Hukum menjelaskan dan kemudian berlari ke gunung lain di dekatnya dengan Lu Li untuk menemukan sebuah gua dan menetap. Kemang, Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci mengikutinya. Master of Heci memiliki pertanyaan, tetapi Patriark Penegakan Hukum memberinya jawaban. Patriark Penegak Hukum melambaikan tangan mereka dan berkata, lanjutkan dengan pekerjaanmu. Tuan Peri Rubah, awasi situasi alam Paleobis. Kita tidak bisa memiliki kekacauan di alam Paleobis saat ini. Master of Fiery Fox tahu bahwa Patriarch of Law Enforcement adalah kakek buyut Lu Li. Dia tidak akan mendurhakai dia. Selain itu, dia sendiri juga perlu mengawasi realm Paleobis. Dia harus melayani Lu Li selama 100 tahun. Selama waktu ini, dia tidak akan bisa tinggal di alam Paleobis. Oleh karena itu, dia harus mengendalikan seluruh realm Paleobis sebelum dia pergi atau mungkin tidak ada peri rubah yang tersisa begitu dia kembali. Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci terbang. Keduanya merasa terganggu karena gunung yang menampung Pond of Dragon telah runtuh karena Lu Li. Path of Rising Dragon yang paling berharga hancur. Itu seperti sampah. Path of Rising Dragon. Kenapa dulu ada begitu banyak yang kuat di antara naga perak? Dengan alasan apa mereka bisa memerintah alam paleo binatang selama 1.000.000 tahun? Pond of Dragons bukanlah faktor yang paling penting. Faktor yang paling signifikan adalah Path of Rising Dragon yang dihancurkan karena Lu Li. Tunggu sebentar. Master meluncurkan serangan ke atas. Kemungkinan Path of Rising Dragon masih ada di sana. Master of Fiery Fox ingat. Harapan mulai menyala kembali. Dia mengumpulkan banyak peri rubah untuk menggali gunung yang jatuh. Master of Heci memanggil beberapa orang untuk membantu ketika dia diberitahu. Kedua tuan itu mengatakan kepada orang-orang mereka berulang kali bahwa mereka tidak boleh gegabah, dan bahwa mereka harus menggali batu sedikit demi sedikit. Kecepatan kelompok yang kuat dalam menggali batu-batu yang runtuh dengan cepat. Dalam 1 jam, mereka telah menggali lubang. Pond of Dragons berada lebih dalam di bawah tanah. 1 jam kemudian, Master of Fiery Fox dapat memeriksa apa yang ada di bawah tanah dengan kekuatan batin. Baik, tiba-tiba, Tuan Peri Rubah berteriak kegirangan. Master of Heci segera memeriksa dan senang melihat bahwa Path of Rising Dragon tidak sepenuhnya hancur dan hanya setengahnya yang runtuh. Yang tersisa dari Path of Rising Dragon adalah sekitar 65 kaki tapi itu cukup untuk 10 prajurit. Ruangan ini cukup karena para prajurit hanya perlu duduk di sana untuk memahami makna yang lebih tinggi. Master of Fiery Fox meminta beberapa Beast Guards untuk mengambil alih penggalian karena dia ingin memastikan bahwa tidak ada yang salah. Ini adalah tempat yang bisa membantu peri rubah berkembang dan menjadi lebih kuat terus-menerus. Ketika Path of Rising Dragon diselesaikan, Master of Fiery Fox membangun beberapa formasi penghambatan sendiri. Dia mungkin tidak menjadi ahli dalam formasi inhibisi tetapi beberapa formasi inhibisi pelindung tidak akan pernah sakit. Master of Heci pergi untuk mengumpulkan barang-barang berharga dari naga perak. Master of Fiery Fox menjanjikannya bahwa mereka bisa menggunakan Path of Rising Dragon bersama-sama di masa depan. Keduanya menjadi binatang spiritual Lu Li, mereka secara alami akan bekerja sama. Dengan cara ini, ketika mereka pergi dengan Lu Li, spesies mereka dapat bertahan hidup. Ketika formasi penghambatan siap, Master of Fiery Fox mulai mengurus hal-hal lain. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan tubuh induk dari binatang Bond, dan membiarkannya mengirim pesan kepada tuannya. Spesies mereka harus menyerah atau dimusnahkan. Spesies ini selalu bekerja untuk naga perak. Spesies Bond lemah, tetapi keterampilan mereka bisa bersinar dalam pertempuran skala besar. Mengontrol spesies ini setara dengan memiliki semua informasi dari alam Paleobis. Master of Bond segera mengirim pesan untuk menyerah. Spesies Bond sangat lemah sehingga mereka terbiasa menempel pada spesies yang kuat.
Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci adalah yang terkuat dari semua sekarang, dan mereka didukung oleh dua manusia yang kuat. Spesies Bond sangat jelas dalam hal ini. Mereka tidak bisa melawan. Sebagai binatang Bond menyerah, informasi dari seluruh realm Paleo Beast berada dalam jangkauan. Badan induk dari binatang Bond dapat membagi tubuh anak perusahaan yang tak terhitung jumlahnya dan mereka hanya seukuran lalat. Mereka bisa ada di mana-mana, dan tidak mungkin untuk memusnahkan mereka semua. Badan-badan tambahan itu seperti sepasang mata, dan mereka dapat menyampaikan kembali informasi dari alam Paleo Beast terus-menerus. Begitu spesies ini bekerja, apapun yang terjadi pada ras apapun dapat dipelajari. Realm Paleo Beast sedang dalam kekacauan saat ini. 2 dari tuan dari 7 spesies utama telah menyerah dan 5 lainnya telah mati dalam pertempuran. Binatang buas telah kehilangan pemimpin mereka. The Ghostface Speeders mengeluarkan pengumuman, menyerukan agar semua binatang paleo bersekutu bersama untuk bertarung dengan manusia sampai mati bahkan jika itu berarti bahwa semua binatang paleo harus dikorbankan. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya mereka melanjutkan. Jika celah dalam kemampuan kecil, banyak binatang paleo akan terus berjuang bahkan jika itu berarti menghancurkan diri mereka sendiri dengan musuh-musuh mereka, dan bahwa pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Tetapi kenyataannya adalah kesenjangannya sangat besar. 3 calon makhluk mythical yang adalah Master of Silver Dragon, Ghostface Spider, dan Fiery Fox tidak bisa mengalahkan Luli dan Patriarch of Law Enforcement. Jika ya, siapa lagi yang bisa? Tetapi sekali lagi, haruskah mereka menyerah jika tidak melakukan perlawanan dengan putus asa? Sebagai binatang paleo yang telah menaklukkan banyak dunia 2 juta tahun yang lalu, mereka memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah. Bagi mereka, menyerah itu sulit diterima, apalagi bagi manusia. Suatu hari, binatang paleo diburu oleh manusia. Darah mengalir seperti air, dan tulang menumpuk untuk membuat gunung. Meskipun spesies tersebut memiliki banyak anggota yang kuat, lebih dari setengahnya dibantai oleh ras manusia. Ini adalah hutang darah yang sangat besar. Berdamai hampir mustahil. Akhirnya, Master of Ghostface Spider yang baru ditunjuk memanggil semua anggota yang kuat dari setiap spesies untuk berkumpul di Cave of Spider untuk membahas solusi. Anggota kuat dari beragam spesies merespons sekaligus untuk kolaborasi. Dengan bantuan ras lain yang bisa berteleportasi di luar angkasa, mereka berkumpul di Gua Laba-Laba dalam beberapa hari. 3 hari kemudian, Master of Ghostface Spider yang baru diangkat menerbitkan pengumuman bagi kedua manusia untuk meninggalkan alam paleo binatang sekaligus atau para binatang paleo akan bertarung melawan mereka sampai akhir, dan mereka tidak akan mundur bahkan jika hanya ada salah satu dari mereka pergi. Bab 981. The Bone Beast pergi ke Gunung Naga segera setelah mereka menyampaikan pesan penyerahan diri. Luli belum sadar kembali sehingga Patriark Penegakan Hukum tidak mengambil tindakan gegabah. Dia mengatakan pada Master of Fiery Fox untuk menjaga situasi stabil untuk saat ini dan tidak terlibat dalam pertempuran dalam waktu dekat. Sejujurnya, ketika Master of Fiery Fox dan Master of Heci bekerja bersama, membawa pasukan sekutu Paleo Beast lainnya untuk menyelesaikan kehancuran tidaklah sulit. Karena itu, Patriark Penegakan Hukum ingin memainkannya dengan aman dan berharap waktu dapat dibeli. Itu mudah. Master of Fiery Fox tidak melempar pasukannya ke medan perang dan tidak mengirim pesan. Dia tidak menyatakan perang atau mengindahkan ketentuan pihak yang berlawanan. Dengan cara ini, pihak lain tidak bisa memulai lebih dulu. Bagaimanapun, itu adalah sisi Master of Fiery Fox yang berada di atas angin. Belum lagi, setiap gerakan pasukan sekutu berada di bawah pengawasan karena spesies Bond telah melemparkan diri ke Luli. 3 hari berlalu. Tidak ada reaksi. Pasukan sekutu mulai mengerahkan pasukan. Berkat spesies khusus lain, burung surga, teleportasi melintasi ruang dapat dilakukan. Pasukan besar dikumpulkan di luar Gua Laba-Laba. Sudah 5 hari. Master of Ghostface Spider yang baru kehilangan kesabaran. Dia mengeluarkan pengumuman lain dalam badai amarah, menyatakan bahwa jika Luli dan Patriark Penegakan Hukum tidak meninggalkan alam Paleo Beast dalam 5 hari, mereka akan melancarkan serangan habis-habisan di Gunung Naga dan mengobarkan kehidupan, dan perjuangan kematian. Luli masih koma. Setelah menyerap kolam yang penuh dengan Liquid of Dragons, Luli hampir kehilangan nyawanya. Meskipun pada saat yang paling kritis, dia meninju dan mengeluarkan banyak sisa energi yang mengerikan di tubuhnya, energinya menjadi bumerang di tubuhnya, itulah sebabnya dia belum kembali ke akal sehatnya.
Master of Fiery Fox memberitahu leluhur penegakan hukum tentang pengumuman baru itu. Tidak memiliki pilihan lain, Patriark Penegakan Hukum meminta Master Fiery Fox untuk memobilisasi pasukan dan mengumpulkan murid-muridnya yang paling kuat dan spesies Hechi. Karena kekuatan sekutu Paleobis tidak takut mati, maka pertarungan adalah apa yang akan mereka dapatkan. Tuan, Master of Fiery Fox tidak pergi setelah menerima pesanan. Sebagai gantinya, dia berkata, dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, ada makhluk-makhluk mitos lain di antara binatang paleo. Dia tidak termasuk ras apapun dan telah bersembunyi dari masyarakat selama lebih dari 1000 tahun. Dia memiliki selalu tinggal sedikit. Beberapa paleobis tahu tentang dia. Kali ini, pasukan sekutu telah mengadopsi gerakan agresif, dan mereka mengklaim pertarungan putus asa berkali-kali. Kurasa calon makhluk mistis ini telah mengambil tindakan, dan dia sekarang mengintai di tentara. Petik 2. Calon makhluk mitos lain. Patriark Penegakan Hukum mengerutkan kening. Seberapa kuat dia dibandingkan dengan Master of Silver Dragon? Dia bertanya. Luangkan waktu sejenak untuk berpikir, Master of Hechi menambahkan, yang ini, cukup kuat, tidak lebih lemah dari Master of Silver Dragon. Jika bukan karena dia tidak memiliki keluarga lain, spesies paleo terkuat kedua binatang buas akan menjadi miliknya. Petik 2. Iya, Master of Fiery Fox mengangguk setuju. Master of Ghostface Spider dan aku tidak berpikir kita bisa mengalahkannya, tapi dia seharusnya tidak bisa meracuni Master of Silver Dragon sampai mati. Dia adalah tot emas berkaki 3, dan namanya adalah Yu the Gold. Spesiesnya Yu lahir di zaman kuno, tetapi spesiesnya selalu memiliki populasi kecil mengingat bahwa reproduksi sulit bagi mereka. Sejumlah besar dari mereka terbunuh. Ketika mereka datang ke alam paleo binatang, hanya ratusan yang tersisa. Dalam generasinya, dia adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Dia tidak bisa meracuni Master of Silver Dragon sampai mati. Alis Patriark Penegakan Hukum dirajut bersama. Yang ini bisa menggunakan racun. Baik, Master of Fiery Fox berkata, dengan sangat mengerikan, hal paling menakutkan tentang tot emas berkaki 3 adalah racunnya. Jika Master of Ghostface Spider atau aku harus diracuni, kami tidak akan membuatnya hidup. Hanya Master dari kekuatan pertahanan Silver Dragon dan air liurnya bisa menyelamatkannya dari racun. Petik 2. Patriark Penegakan Hukum dan Kemang saling memandang, khawatir. Patriark Penegak Hukum bahkan memiliki keinginan untuk meninggalkan alam paleo binatang sekaligus. Toksin, itu sesuatu yang mengerikan. Ketika Master of Fodorace mengembangkan racun Fodo, tidak ada ras manusia yang bisa menemukan penawarnya. Mereka dipaksa mundur ke pertahanan pasif di kota-kota mereka. Tapi untuk Luli, kota pembantai iblis akan jatuh. Dalam hal ini pada akhirnya, semua prajurit yang kuat akan dibunuh oleh Dewa Asmodean atau diracuni oleh Master of Fodorace. Apa tujuan dari perjalanan mereka ke alam Paleobis? Untuk membantu Luli mendapatkan esens darah asal dari naga perak untuk membangunkan keterampilan garis darah baru. The Origin Blood Essence telah diperoleh, dan Luli memiliki keterampilan Bloodline baru. Untuk memperpanjang masa tinggal mereka di alam Paleobis tidak ada gunanya. Sekarang ada makhluk menakutkan lain yang mengintimidasi, mungkin mereka harus pergi begitu saja. Untuk menduduki realm Paleobis tidak akan ada gunanya bagi mereka. Apakah kamu yakin orang akan berkontribusi? Patriark Penegakan Hukum bertanya lagi. Kami tidak menemukan jejaknya, tetapi saya pikir dia akan menemukannya. Tuan Peri Fox berkata, khawatir, karena, jika dia tidak mau, spesies lain tidak akan memiliki nyali untuk menyatakan perang. Bahkan Tuan dari Hechi dan saya sendirian akan mengalahkan mereka. Spesies-spesies itu tidak akan mempertaruhkan hidup mereka seperti ini kecuali mereka kehilangan akal, dan kematian adalah tujuan mereka. Ada begitu banyak dari mereka. Beberapa pasti takut mati. Petik 2. Itu masuk akal. Patriark Penegakan Hukum mengatakan setelah beberapa pertimbangan, ini rencananya. Kami punya 5 hari lagi. Kemang, pergi dan buka formasi teleportasi ke api penyucian kekacauan primordial. Jika kita berpikir bahwa kita akan kalah, kita akan pergi. Petik 2. Ada 3 lorong tersisa ke Purgatory of Primordial Chaos, salah satunya terletak di Gunung Naga. Kemang sudah pergi dan memeriksa. Paleobis bukanlah ahli dalam formasi penghambatan. Dia yakin bisa membuatnya bekerja. Tidak masalah. Aku akan selesai dalam 2 hari. Kemang berkata dan pergi bersama Tuan Hechi.
Melihat Master Peri rubah, Patriark Penegakan Hukum berkata, ikuti rencana asli dan memobilisasi pejuang dari dua ras Anda. Selain itu, dapatkan lebih banyak binatang bond dan biarkan mereka memantau area yang luas. Jangan biarkan terbang. Patriark Penegakan Hukum tahu bahwa Luli memiliki pekerjaan untuk Master Fiery Fox dan Master of Hechi. Tetapi jika spesies mereka dimusnahkan, Patriark Penegakan Hukum bertanya-tanya apakah dua tuan mereka akan mencoba bunuh diri. Selain itu, alam Paleobis memiliki banyak harta dan telah memelihara begitu banyak spesies khusus. Mereka mungkin berguna ketika perang pecah dengan para pejuang dari 9 alam semesta. Karena itu, jika ada sedikit peluang bahwa mereka bisa menaklukkan alam Paleobis, Patriark Penegakan Hukum tidak akan menyerah. Ditambah lagi, dikatakan bahwa Purgatory of Primordial Chaos berbahaya. Namun, baik Patriark Penegakan Hukum maupun Kemang tidak tahu apa-apa tentang api penyucian kekacauan purba. Sebelum Luli bangun, untuk mengambil risiko dan membawanya ke api penyucian primordial bisa mengancam jiwa. Patriark Penegakan Hukum berada di alam semi-dewa dan begitu pula Master of Fiery Fox. Master of Hechi memiliki kemampuan unik. Di sisi lain, lawan mereka hanya memiliki satu tot emas berkaki 3. Patriark Penegakan Hukum masih percaya diri. Waktu berlalu. 2 hari kemudian, Kemang melepas segel seperti yang direncanakan. Mulai sekarang, mereka bisa berteleportasi ke Purgatory of Primordial Chaos kapan saja, memberi mereka rute retret. Kemang juga membangun beberapa formasi ilusi dan penghancuran, yang meningkatkan kepercayaan Patriark Penegak Hukum. Dia memutuskan untuk bertarung sampai saat terakhir tiba. Master of Fiery Fox dan Master of Hechi Warrior telah diteleportasi. Lebih dari 10.000 dari dua spesies dikumpulkan. Master of Bond datang sendiri dan membawa ratusan binatang bond. Dalam area yang luas dengan radius 300.000 mil, badan-badan tambahan ada di mana-mana. Bahkan seekor serangga pun tidak bisa menyelinap masuk. Di hari keempat, sebuah gunung, 30.000 mil di sebelah barat Gunung Naga tiba-tiba meledak terbuka dan banyak burung gelap terbebas dari kehampaan. Di atas burung-burung mengendarai binatang buas yang berbeda, dan mereka berkerumun bersama. Formasi mereka tidak memiliki ujung yang terlihat. Berdengung, langit terkoyak, banyak binatang buas yang kuat diteleportasi. Dalam 2 jam, lebih dari 10.000 binatang buas telah tiba. Menilai dari energi dan ukuran mereka setidaknya harus sebanding dengan prajurit Realm Lord Nobeem. Ketika binatang buas tiba, mereka mulai membersihkan area binatang bond. Mereka pergi melintasi area dengan radius lebih dari 300 mil. Bahkan binatang bond yang tersembunyi di bawah tanah digali dan dibunuh. Pasukan sekutu telah membuatnya sangat jelas bahwa jika Luli tidak pergi, mereka akan menyerbu Gunung Naga besok.